sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hanya oleh karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami datang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, di dalam setia beribadah kepada Tuhan ada kekuatan dan berkat yang baru setiap pagi. Ada kekuatan, ada kebaikan Tuhan, ada masa depan yang indah, hari depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan Yesus kami raih, di dalam nama Yesus kami percaya. Sebentar kami akan melihat kebenaran kuasa firman Tuhan. Kami imani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Maka berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami dipelihara dan diberkati Tuhan. Kami akan mulai menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati, semua yang disayang Tuhan, bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang kasih-Nya begitu luar biasa buat saudara dan saya. Terima kasih Gembala Sidang yang juga sudah memberikan kesempatan bagi kita semua, kami semua melayani pagi ini. Dan saudara dan saya, kita semua yang beribadah, jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Maka doa kami, saudara dan saya, kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Masuk minggu yang baru, saudara dan saya di dalam kasih kuasa mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya, kita maju di dalam Tuhan. Maka di dalam Tuhan, saudara dan saya, kita meraih kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita diberkati firman Tuhan. Siapkan Alkitab-mu. Sama-sama kita akan buka dalam surat Ibrani. Ya saudara, surat Ibrani. Namun kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi boleh beri senyum kanan kiri dan bilang selamat hari Minggu sekali lagi. Bilang Tuhan memberkati, happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan. Ya saudara dan saya, kita dalam berkat-berkat Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 dan 36. Kita akan perhatikan bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama karena hanya 2 ayat. Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Sama-sama yang sudah di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Ya sama-sama kita baca saudara. 1, 2, ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 36. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan. Ya saudara, apakah yang dijanjikannya itu? Kita akan lihat sama-sama nanti ya saudara, bahwa saudara dan saya, kita hari ini Alkitab tertulis mengatakan kepada saudara dan saya bahwa setelah kita melakukan kehendak Allah, setelah kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Ya, apa yang Tuhan janjikan bagi kita, kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 25. Kita buka sama-sama. Saya tampilkan di sini terjemahan sederhana Indonesia. Kalau saudara mau buka di Alkitab saudara, silahkan. Ya saudara, intinya sama tapi dengan bahasa yang berbeda. 1 Yohanes 2:25. Inilah janji. Ya, sama-sama bilang sama saya, janji. Amin. Inilah janji yang sudah Yesus berikan kepada kita yang bersatu dengannya. Ya, sama-sama bilang sama saya, bersatu dengan Yesus. Amin. Bersatu dengan Yesus. Ya, menyatu dengan Yesus, menyatu dengan firman-Nya, menyatu dengan tubuh dan darahnya. Menyatu dengan Yesus, apanya Yesus? Tubuh dan darahnya. Menyatu dengan tubuhnya, darahnya yang tercurah di atas kayu salib kepada saudara dan saya, untuk saudara dan saya. Inilah janji itu yang sudah Yesus berikan kepada kita yang bersatu dengannya. Kita akan hidup selama-lamanya. Haleluya.
Ya saudara, hidup selama-lamanya itu adalah hasilnya, artinya buahnya, berkatnya yang diberikan kepada saudara dan saya. Hidup kekal adalah tujuan hidup saudara dan saya. Ya, bagaimana kita hidup kekal? Saudara dan saya, kita menerima yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu menyatu dengan Tuhan Yesus, menyatu dengan firman-Nya, dengan tubuh darahnya. Janjinya adalah hidup kekal, maka janjinya adalah keselamatan. Ya saudara, jadi kita kembali lagi ke Ibrani 10 tadi saudara. Ya, ketika saudara dan saya kita melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan itu adalah keselamatan. Maka saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya kita, yaitu hari ini, yang memperoleh apa yang saudara dan saya kita imani di dalam Tuhan, yaitu janji Tuhan itu. Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, kita perlu ketekunan. Ya saudara, Alkitab katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Semua bilang sama saya, ketekunan. Iya, hari ini saya akan berbicara tentang ketekunan sekali lagi. Ya, saudara, ketekunan itu apa sih? Ya, dalam kamus, ya saudara, saya pelajari, saudara, kata ketekunan itu kalau arti bahasa Inggrisnya persevere atau continue in a course of action. Ya, saudara, ini artinya ketekunan, persevere atau continue in a course of action. Ya, action itu artinya perbuatan, tindakan, ya tindakan atau perbuatan yang terus menerus. Ya, yang continue, yang berkesinambungan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan bukan hanya di hari Minggu. Ya, Tuhan mau saudara dan saya kita tekun menjadi pelaku firman Tuhan bukan hanya pada saat kita beribadah, tapi setiap hari, setiap saat saudara dan saya kita tekun melakukan firman Tuhan di dalam Tuhan, sehingga saudara dan saya hidup kita ketika kita tekun melakukan firman Tuhan, kita akan melihat, mengalami yang namanya iman. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, ada iman. Ya saudara, Yesus berkata, didapatikah iman ketika anak manusia datang kembali kedua. Itu sebabnya tadi ayat 35 di Ibrani 10 dikatakan, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, jangan kamu lepaskan imanmu. Ya, kenapa sih? Ya, mungkin saudara sering mendengar, saudara sudah berkali-kali mendengar tentang iman, tentang kepercayaan, ya di ibadah, di kebaktian, ya saudara, udah hal yang biasa buat orang Kristen. Ya, saudara. Tapi saudara dan saya, kita diingatkan firman Tuhan pagi hari ini, percayalah, bersyukurlah, saudara dan saya, artinya kita disayang sama Tuhan. Amin saudara. Siapa yang bersyukur, yang percaya disayang sama Tuhan? Amin. Ketika saudara dan saya diingatkan, artinya kita disayang sama Tuhan. Penting bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena keadaan zaman ini, keadaan hari-hari ini, keadaan manusia pada zaman akhir. Itu sebabnya jangan lepaskan imanmu, jangan lepaskan kepercayaanmu. Maka kalau secara latar belakang, surat Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Ya, dikatakan kepada jemaat Tuhan pada saat itu, ya, supaya jemaat Tuhan tidak melepaskan imannya, kepercayaannya, karena pada zaman itu banyak sekali jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menghadapi tantangan dan penderitaan. Ya, memang mungkin penderitaan tantangannya berbeda. Namanya zaman ribuan tahun yang lalu dengan zaman sekarang tentunya berbeda. Ya, tapi hari ini apa yang menjadi kesamaan, bahwa sama-sama kita melihat ada tantangan, sama-sama kita melihat ada pergumulan. Saudara, setiap kita, saudara dan saya, kita semua mengalami tantangan, persoalan, pergumulan. Ya, saudara, maka jangan lepaskan imanmu, kepercayaanmu di dalam Tuhan dalam setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi. Ya saudara, siapa yang percaya saudara dan saya kita menang atas masalah? Ya, siapa yang percaya oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita sembuh, kita sehat, kita diberkati oleh kuasa kasih Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita berkemenangan, berkat Tuhan berlimpah atas hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, dan pagi ini saudara dan saya kita akan lihat sama-sama bahwa ketika saudara dan saya terus mempercayai kasih kuasa mujizat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Amin saudara. Ya saudara, asal saudara dan saya terus kita bertekun di dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar sama-sama bagaimana kita tetap teguh dan tekun di dalam iman percaya kita. Tetap teguh dan tekun di dalam iman percaya kita.
Ya saudara, hari-hari semakin sulit. Ya saudara, zaman semakin susah, harga-harga semakin mahal. Ya saudara, itu yang dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 6. Ya saudara, resesi ekonomi, ya, bahwa upah pekerjaan ya zaman sekarang kalau saudara perhatikan nggak mudah saudara yang namanya jadi karyawan tetap. Ya saudara, biasanya saudara orang, waduh, ya saya ketemu sama jemaat biasanya, Pak, ya saya kerja outsourcing Pak, saya kerja kontrak Pak, saya kerja pingin Pak jadi karyawan tetap, pingin Pak jadi karyawan permanen Pak. Dan saya percaya saudara bahwa di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi kebetulan. Saudara dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, Tuhan tolong saudara dan saya. Saudara dan saya, kita generasi minyak anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya, sama-sama kita akan lihat sama-sama, ya saudara, bagaimana kita tetap teguh dan tekun dalam iman kita. Yang pertama, jangan lepaskan kepercayaan iman kepada janji Tuhan. Karena ini penting sekali. Ya saudara, ini adalah dasar saudara dan saya kita melangkah. Ya, dasar saudara dan saya kita meraih janji Tuhan. Ibrani 11 ayat ke-6, Alkitab katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya saudara, banyak orang Kristen kadang-kadang datang saudara ibadah kebaktian motivasinya beda-beda. Ya saudara, orang cari Tuhan kadang-kadang saudara motivasinya ya ada yang ya walaupun memang gak salah, pingin sembuh, ya pingin berhasil, pingin diberkati. Ya saudara, tapi hari ini saudara dan saya mari cari Tuhan lebih sungguh, cari Yesus lebih sungguh. Katakan amin. Jangan cari berkatnya, jangan cari hasilnya, tapi cari Yesusnya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, cari Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya kita yang cari Yesus sungguh-sungguh, ya artinya saudara dan saya kita beriman kepada Yesus. Kita percaya penuh pada Tuhan Yesus, dan itu dikatakan berkenan kepada Allah. Jadi yang berkenan kepada Allah adalah ketika saudara dan saya percaya penuh kepada Yesus. Bilang sama-sama, percaya penuh. Amin. Ya, Alkitab katakan saudara bahwa orang yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus adalah orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 38. Alkitab katakan, Ibrani 10 ayat 38. Boleh kita baca sama-sama ya? 1, 2, iya. Orang yang dinyatakan benar di hadapanku akan hidup selamanya. Karena apa? Percaya penuh kepadaku. Tetapi aku tidak berkenan kepada orang yang meninggalkanku saat mengalami apa? Kesusahan. Ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan orang yang dinyatakan benar di hadapan Tuhan Yesus akan hidup selama-lamanya. Saudara dan saya kita dibenarkan, kita ditebus, kita diampuni, kita diberkati, dimeteraikan oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Oleh darah Yesus ini, saudara dan saya, kita dikatakan akan hidup kekal selama-lamanya. Ya, dan ditambahkan karena percaya penuh kepadaku. Ya, saudara, percaya penuh kepada kasih kuasa mujizat Tuhan. Percaya penuh kepada kuasa darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya saudara, ada seorang bapak saudara namanya Pak Bernard. Pak Bernard ini sebenarnya bukan orang Tiberias, bukan jemaat Tiberias, tapi dia mendengar kesaksian, dia mendengar berita, dia mendengar kata-kata dari teman-temannya, dari orang-orang di sekitarnya. Ya, dia Pak Bernard sebenarnya punya beberapa anak. Anaknya yang kedua atau ketiga kalau tidak salah, ya saudara, seorang bayi perempuan namanya bayi Esther. Waktu dia lahir saudara dikatakan divonis tidak punya saluran pembuluh darah di jantungnya. Semua manusia harus punya pembuluh darah di jantungnya, saudara. Kalau tidak ada pembuluh darah, saya udah pernah tanya sama medis, sama dokter, nggak bisa hidup, saudara. Tapi dikatakan bayi ini bisa bertahan, ya saudara, kira-kira beberapa minggu. Dan singkat cerita Pak Berat membawa ke gereja Tiberias, ya saudara, dan ketemu sama gembala sidang, diberikan perjamuan kudus. Gembala sidang berkata, darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Maka Pak Bernard percaya penuh, ya saudara, percaya penuh menimbulkan, menghasilkan tindakan iman. Percaya penuh sehingga dia sehingga actionnya, ya saudara, tindakannya, perbuatannya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan secara penuh.
Ya saudara, sehingga apa saudara? Dia nggak kembali lagi ke medis. Ya saudara, setiap hari perjamuan kudus, setiap hari hanya mengurapi anaknya dengan percaya penuh. Ya saudara, tidak melepaskan imannya kepada kuasa kebaikan Tuhan. Ya, bayi Esther diurapi dan perjamuan setiap hari. Bertahan saudara. Ya, tadinya dikatakan hanya beberapa minggu, nggak sampai 1 bulan. Ya saudara, karena medis sudah angkat tangan. Ya, dan sekitar 2 bulan, 3 bulan berikutnya bayi ini menjadi baik, dan akhirnya karena keperluan mau kesaksian, ya saudara, maka saudara harus ya ada rekaman atau ada jejak medisnya. Kembali lagi ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang baru, ya saudara, medis yang baru. Dan ketika itu sudah 6 bulan berlalu, bayi ini Tuhan pelihara sempurna sehat, ya saudara. Iman orang tuanya ya kepada Tuhan Yesus, karena anak ini masih baby, masih bayi saudara. Dan ketika kembali ke medis, dan rekaman medisnya semua menyatakan sehat, jantungnya juga sehat, sudah ada pembuluh darah. Apa yang tidak ada menjadi ada oleh darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Yang percaya katakan haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, bahwa saudara seringkali, ya saudara, saya ngerti, saya paham saudara, namanya manusia, ya kita manusia seringkali untuk percaya, ya saudara, untuk benar-benar percaya penuh, itu tidak mudah. Ya, kadang ada tantangan, kadang ada ya suara, ya orang di sekitar kita, kadang ada keadaan yang mencemaskan, yang mentakutkan. Tapi belajar dari firman Tuhan, dekatkan dirimu terus kepada Tuhan Yesus. Karena ketika saudara dan saya semakin dekat, semakin tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka imanmu akan semakin besar. Katakan amin. Amin saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu. Ya saudara, Tuhan Yesus yang berkata ya di dalam Markus 5 ayat 36. Yuk kita lihat sama-sama. Markus 5:36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah ini saudara, ya ini yang Yesus lakukan, tidak menghiraukan perkataan mereka. Mereka itu siapa? Saudara nanti boleh baca di rumah dengan lengkap. Saya ambil 1 ayat saja. Ya, tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Amin. Sama-sama bilang sama saya, jangan takut, percaya aja. Amin. Ya saudara, ini untuk saudara dan untuk saya juga, untuk kita semua, katakan amin. Saya berbicara kepada roh setiap kita. Ya saudara, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, setiap roh kecemasan, ketakutan dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ganti dengan ketenangan dan damai sejahtera. Amin. Beri kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, saya tahu bahwa memang untuk percaya penuh, ya saudara, dibutuhkan yang namanya latihan setiap hari. Itu sebabnya jangan jauhkan diri kita daripada ibadah. Ya, ibadah bukan hanya kebaktian hari Minggu. Ibadah bukan hanya kebaktian di hari tengah minggu, hari biasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ibadah adalah hidup saudara dan saya sendiri yang menyatu dengan firman Tuhan. Ya, ketika saudara dan saya kita melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, mengucap syukur, menjaga hidup kita, menjaga diri kita dengan baik, menjaga pikiran perkataan kita, melatih tubuh kita untuk terus berdoa, ya saudara, terus beribadah, terus menyembah Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Itu ibadah saudara. Amin saudara. Mengasihi, mengampuni, itu ibadah. Mengucap syukur di tengah masa sulit, itu ibadah saudara. Maka Tuhan mau saudara dan saya kita terus mendekat, tinggal di dalamnya, supaya kita percaya penuh, jangan hiraukan apa perkataan orang. Ini yang Yesus lakukan. Ya, jadi saudara, kalau saudara nanti ada waktu, saudara boleh baca dengan lengkap di Markus 5, ya saudara, Markus pasal 5. Ya, di sana saudara ada seorang kepala rumah ibadah. Di sini ditulis tadi 1 ayat, cuma kepala rumah ibadah, namanya Yairus. Ya saudara, Yairus ini adalah kepala rumah ibadah di Kapernaum, satu kota Kapernaum. Tempat ibadah itu namanya sinagog atau sinagoga. Ya saudara, orang Ibrani, orang Yahudi beribadah di sinagog atau sinagoga. Yairus punya anak. Anaknya ini ada di rumah. Dia datang menjumpai Tuhan Yesus karena dikatakan orang banyak bahwa anaknya sudah mati. Anaknya nggak terselamatkan, nggak ada harapan lagi. Semua kata-kata negatif. Semua orang bilang bahwa udahlah, nggak usah menyusahkan guru. Guru itu maksudnya Tuhan Yesus. Ya, udahlah, udah nggak usah lagi ya cari pertolongan. Udah nggak ada harapan. Seringkali orang bilang udah nggak ada harapan lagi buat masa depanmu. Udah nggak ada harapan
lagi buat usaha tokomu, udah gak ada harapan lagi buat rumah tanggamu dipulihkan, udah gak ada harapan lagi buat masa depanmu, ya bisa kuliah, bisa sekolah, ya saudara. Mungkin orang berkata, wah udahlah, ya jangan diteruskan lagi, udah gak ada harapan lagi untuk doa-doamu, gak usah diteruskan lagi berdoa. Ya saudara, saya mau sampaikan hari ini, saya percaya bahwa selama saudara dan saya kita di dalam Tuhan Yesus, tangan Tuhan gak kurang panjang untuk memberkati kita, telinganya gak kurang mendengar setiap seruan doa saudara dan saya. Dia lebih dari sanggup untuk menjamah, memberkati, menolong saudara dan saya, memberi mujizat yang indah bagi orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan, beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, belajarlah untuk saudara dan saya, kita lebih mengutamakan mendengar apa kata firman Tuhan, apa kata Roh Kudus. Kemarin Pentakosta, ya saudara, pencurahan Roh Kudus. Belajarlah untuk saudara dan saya, lebih lagi kita dituntun oleh Roh. Orang yang dituntun oleh Roh, hidupnya oleh Roh. Ya saudara, hidup oleh Roh, maka dituntun oleh Roh. Ya, Yesus saja saudara, tadi kita sudah lihat, Yesus nggak menghiraukan perkataan mereka. Ya, artinya apa? Yesus nggak mendengar kata-kata negatif dari orang-orang di sekitarnya. Tapi Yesus bilang sama Yairus, jangan takut, percaya aja. Sekali lagi bilang sama-sama dengan saya, percaya saja. Yes. Ya saudara, orang-orang yang maju adalah orang-orang yang percaya penuh. Amin saudara. Dan orang-orang yang percaya penuh, tekun di dalam kepercayaannya kepada janji Tuhan, adalah orang-orang yang akan mengalami kebaikan kemuliaan Tuhan. Masa depan saudara dan saya seindah pelangi. Kita beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Yang kedua, ya bagaimana kita tetap teguh dan kita tetap tekun iman kita, ya sudah di dalam janji Tuhan. Yang kedua, tetaplah tekun dalam fokus kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tadi dikatakan keselamatan, hidup kekal di dalam saudara dan saya diberikan. Tekunlah dalam fokus kepada janji Tuhan itu. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, tekun fokus. Amin. Ya sudah, tekunlah untuk fokus ya kepada janji Tuhan itu. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ya, Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Dikatakan di sini firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam apa? Dalam iman. Ya, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Suatu hari saudara dan saya kekal di sorga. Ya, kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, dia. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus yang bela saudara dan saya. Ingatlah selalu akan dia. Bagaimana kita mengingat dia? Saudara dan saya, selalu kita terima tubuh darah Tuhan Yesus ini. Ya saudara, ingatlah akan dia. Ya saudara, kenapa Pak Pendeta kok mengacunya kepada perjamuan kudus? Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ya saudara, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Iya saudara, mengingat, kata mengingat itu bahasa aslinya saudara anamnesis. Saya pernah berapa kali sampaikan sama saudara. Ya saudara, kata anamnesis itu artinya mengingat. Maka anamnesis itu adalah akar kata dari sebuah penyakit yang sampai zaman sekarang masih ada, namanya amnesia. Amnesia itu lupa ingatan gitu saudara. Itu asal akar katanya dari anamnesis. Maka Tuhan mau saudara dan saya kita selalu ingat kepada janjinya Tuhan. Katakan amin. Tapi masalah, ya saudara, persoalan dunia ini tidak mau kalau saudara dan saya ingat janji Tuhan. Fokuslah, ya saudara, untuk ingat pada janji Tuhan. Ya saudara, karena apa? Dia yang membela saudara dan saya. Alkitab tertulis tadi saudara, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari orang-orang yang berdosa. Ya saudara, waktu Yesus naik ke atas bukit Golgota, ya saudara, banyak orang yang menghakimi, banyak orang yang mengata-ngatai, banyak orang-orang ya saudara yang mengatakan bahwa ya perkataan-perkataan yang tidak benar, saudara, tidak baik. Tapi Yesus yang membela, menanggung yang harusnya saudara dan saya yang menerima semua ya saudara cercaan itu, semua makian itu, tapi dia ambil ganti saudara dan saya supaya Alkitab katakan saudara dan saya tidak jadi lemah,
tidak jadi putus asa, supaya kita sehat. Tangannya berlubang paku supaya tangan kita berhasil, kakinya berlubang paku supaya tempat kita di mana kita injak, kaki saudara dan saya diberkati berhasil, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya umur panjang, tegap sentosa dalam damai sejahtera Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya hari ini, mari kita melakukannya, melihatnya, atau hidup setiap hari dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita pada iman. Amin. Setiap hari pandang Yesus. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari pandang Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara, bangun pagi hari ketika berdoa, ya saudara boleh minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan. Tuhan, ya urapi aku, tuntun aku Roh Kudus. Ya, supaya apa? Supaya mata saudara dan saya tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita memandang dunia ini adalah dunia yang tidak ada harapan. Dunia ini adalah dunia yang sebentar lagi akan hancur. Dan Alkitab sudah nyatakan, Alkitab sudah katakan bahwa dunia ini akan lenyap. Tapi firman Tuhan dan orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan tinggal tetap. Katakan amin. Yes, saudara dan saya, kita yang terus fokus kepada yaitu janji Tuhan, memandang Tuhan Yesus dalam doa kita, fokus dalam doa kita. Iblis nggak mau kalau kita fokus sama doa kita. Iblis nggak mau kalau saudara dan saya doa, ya saudara, dengan hal yang sama atau pokok doa yang sama. Iblis maunya kita goyang-goyang dalam doa. Aduh, ya percaya nggak ya? Ya doa dijawab nggak ya? Atau gimana ya? Ya udah berapa tahun ya? Bagaimana ya? Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya bahwa orang-orang yang bertekun di dalam doa kita, terus-menerus fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada doa kita, tekun terus kepada janji Tuhan, adalah orang-orang yang berbahagia. Siapa yang bahagia? Yang percaya bahagia dalam Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ya saudara, Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, saya bacakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Alkitab yang catat saudara, mereka yang bertekun disebut berbahagia. Ya, berbahagia itu artinya diberkati. Diberkatilah, berbahagialah. Makarios, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus sayang saya. Amin. Iya saudara, coba lihat kanan kiri saudara dan bilang, Tuhan Yesus sayang kamu. Bilang, coba, Tuhan Yesus sayang kamu. Lihat kanan kirinya. Di rumah juga, Tuhan Yesus sayang kamu. Ya, bilang Tuhan Yesus sayang. Jangan bilang aku sayang kamu, Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus sayang kamu. Amin. Ya saudara. Ya, baru habis itu Tuhan dulu, baru kita sesama manusia. Katakan amin saudara. Karena Tuhan ternyata saudara, hari ini saudara dan saya, kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan, ya bersyukurlah, kabar baiknya saudara dan saya disayang sama Tuhan. Ya saudara, ada kekuatan, ada penghiburan, bahwa Tuhan penuh belas kasihan. Ya saudara, itu sebabnya pandanglah Yesus saja. Kalau lihat manusia, lihat orang bisa kecewa. Tapi kalau fokus sama Tuhan Yesus saja, saudara dan saya berbahagia. Amin. Walaupun mungkin saudara dan saya sedang di dalam proses berdoa, di dalam proses berseru, ya saudara, tapi percayalah bahwa doa kita, fokus kita di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang pernah sia-sia. Amin. Ya saudara, siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus doanya pasti akan didengar, dijawab Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, Gembala Sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, senantiasa menyampaikan dalam pelayanan beliau. Beliau selalu sampaikan saudara, tidak ada doa di dalam nama Tuhan Yesus yang sia-sia. Berdoalah dengan tekun, berdoalah bertalu-talu. Iya saudara tahu bertalu-talu ya. Bertalu-talu itu bukan hanya hari Minggu doang. Bertalu-talu itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu kami terus. Katakan amin. Karena mintalah, engkau pasti diberikan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Amin saudara. Bertalu-talu. Saya sering ketemu sama banyak orang, ya saudara, yang mereka menyaksikan kebaikan Tuhan, kesaksian yang terjadi dalam hidup mereka, karena mereka berdoa bukan hanya sekali, dua kali. Ya saudara, pertekunlah di dalam doamu, percayalah, tetaplah setia dalam doamu, karena Tuhan itu tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Rekan-rekan worship team boleh
mohon bergabung di depan. Bersama-sama kita lihat Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Sama-sama saudara kita baca saudara ya. Satu ayat saja. Galatia 6 ayat 9. 1, 2, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat apa? Berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Ya saudara, itu sekali lagi ya saudara, poin yang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesuslah yang melakukannya bagi saudara dan saya. Dia kerjakan keselamatan di atas kayu salib. Ya saudara, dia berikan, dia korbankan hidupnya, tubuh darahnya, supaya saudara dan saya tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. Ya saudara, maka kita akan menuai kalau kita tidak jadi lemah. Itu sebabnya jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu, bilang sama saya, jangan jemu-jemu. Ya, artinya jangan jemu-jemu itu artinya ya setialah, bertekunlah. Teruslah kerjakan yang baik, teruslah. Walaupun mungkin saudara, aduh begini-begini terus, aduh ibadah lagi, aduh. Saudara, di akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang penyembah-penyembah yang setia, yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang bertekun. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berseru kepadanya di dalam ketekunan, di dalam kesetiaan. Yang terakhir, yang ketiga, tetaplah tekun di dalam ketaatan kepada janji Tuhan. Amin. Siapa yang percaya janji Tuhan akan digenapi satu persatu di dalam hidup saudara dan saya? Katakan amin. Yes. Janji Tuhan yang mana Pak Pendeta? Oh, ada banyak sekali janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya mendekatlah kepada firman Tuhan. Tinggallah sungguh-sungguh di dalam tubuh darah Tuhan Yesus. Saya mendorong saudara dan saya, setiap kita, yuk, saya mengencourage kita semua, setiap hari kita terima tubuh darah Yesus ini. Setiap hari kita terima firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari saja. Jangan lewatkan. Amin saudara. Saya kalau di rumah kadang-kadang, ya saudara, karena saking sibuknya misalnya gitu saudara, belum sempat ya perjamuan, mau pergi, mau keluar. Justru anak saya ingetin saudara. Ya, Dedi, perjamuan kudus dulu, perjamuan. Dia suka sekali perjamuan. Iya saudara, udah perjamuan, minta lagi dong. Saya bilang, ya nanti lagi gitu saudara. Karena katanya tasty, katanya gitu saudara. Ya, tasty itu maksudnya enak gitu saudara. Ya, dan saya percaya ya saudara bahwa tidak ada yang pernah jadi kebetulan. Ya, saudara dan saya taatlah ya saudara, kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari saudara dan saya, kita belajar taat. Saya tahu tidak mudah, saya tahu tidak gampang saudara. Apalagi dengan persoalan, ya tantangan yang kita hadapi, bahkan keadaan dunia hari-hari ini yang sedang terjadi, saudara dan saya. Tapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya, mari kita jadi pelaku firman Tuhan yang taat. Mari kita belajar, kita berjuang. Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Sama-sama kita perhatikan. Wahyu 14, 12, 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayatnya ke-13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah, ya diberkatilah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat ini mungkin kalau saudara lihat, Pak, kayak ayat kedukaan, ya saudara, memang sering dipakai gitu saudara. Tapi ayat ini mengajar saudara dan saya bahwa segala perbuatan kita mengikuti kita, menyertai kita. Ya saudara, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, berbahagialah saudara dan saya, suatu hari kita akan kembali kepada Tuhan, ya kita mati dalam Tuhan. Ya saya percaya saudara bahwa itu adalah satu keuntungan, katakan amin. Ya, karena apa? Karena perbuatan saudara dan saya menyertai setiap kita. Nah, perbuatan kita, ya saudara dan saya, selama kita masih ada waktu, ada kesempatan, tindakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, mari saudara dan saya, kita berjuang untuk terus taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Pak, ingat istri, Bu, ingat suami. Suami istri harus saling mengasihi, saling mengampuni. Suami istri harus saling setia, saling sepakat. Karena ketika sepakat, karena ketika rukun damai di sana, berkat Tuhan dicurahkan. Ada amin saudara. Usahamu pasti maju, Tuhan sudah siapkan. Pekerjaanmu pasti berhasil. Ya amin saudara. Ya, karirmu pasti diberkati berhasil, katakan amin. Tapi yang Tuhan mau saudara dan saya, mari kita taat kepada Tuhan. Istri taat kepada suaminya, bukan karena takut nggak dikasih uang belanja, ya.
Ya, tapi taat karena iman. Ya, saudara. Sarah taat kepada Abraham, suaminya. Alkitab yang catat loh, bukan saya yang bilang. Karena saking taatnya Sarah kepada Abraham, dia menamai Abraham tuannya. Bukan mau disembah-sembah, bukan, tapi imannya, ya sudah, membawa kepada ketaatan. Dan berkat dari ketaatan adalah buah kandungannya diberkati. Mereka kan lama gak punya keturunan. Ketika berubah, Sarai jadi Sarah, Abram jadi Abraham, ya sudah, Tuhan beri janji yang baru. Abraham bapa segala bangsa, bapa orang beriman. Tuhan yang janji bahwa keturunanmu akan seperti kersik banyaknya. Sarai itu tadinya, ya saudara, dominion woman. Sarai pakai i belakangnya, dominion woman, wanita yang dominan. Terbukti dia suruh suaminya Abram pergi tidur sama asisten rumah tangganya, Hagar. Muncullah Ismail, ya saudara. Bahwa ketika mereka bertobat, ketika mereka dijumpai Tuhan, Tuhan ubah namanya jadi Sarah. Sarah itu kalau saudara cek artinya queen. Queen itu ratu. Ratu itu ada di samping raja. Ratu itu bukan di atas raja, bukan di bawah raja. Jadi artinya di samping raja sebagai penolong. Semua bilang penolong, bukan perongrong. Amin. Penolong. Ya, saudara, penolong yang setia. Ya, kepada pasangannya, kepada suaminya. Karena apa? Ya, ada di samping karena memang wanita perempuan diambil dari tulang rusuknya laki-laki, pria. Ya, tulang rusuk bukan di atas, bukan di bawah juga, tapi di samping. Maka semestinya harus berjalan bersamaan, satu paket. Ya, sudah bersamaan, raja dan ratu, king and queen itu nggak ada yang jomplang. Ya, sudah sama-sama berjalan bersamaan. Diberkatilah, berbahagialah mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang hatinya, saya catat di sini, menjadi berkat yang baru bagi setiap kita. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Orang yang hatinya taat mengasihi Tuhan dan tekun di dalam kekudusan rumah tangga keluarga akan beroleh kemurahan hati Tuhan. Amin. Ya, saudara, akan beroleh kemurahan hati Tuhan. Saya berdoa setiap hari saudara dan saya mengalami favor-nya Tuhan, mengalami kemurahannya Tuhan. Setiap hari ada berkat makan minum, ada berkat pakai buat saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang percaya boleh beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tekunlah terus di dalam kasih kuasa mujizat Tuhan. Tekunlah terus saudara dan saya mengiring Tuhan Yesus dalam iman kita kepada Tuhan. Apapun tantangan, persoalan saudara dan saya, bersama dengan Tuhan kita orang-orang yang berkemenangan sampai selama-lamanya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih lagi bersama. Ku kagum kami sembah Yesus Tuhan. Kami hormat, kami tinggikan, kami agungkan nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami menyembah Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan, beri pujian sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sembah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku
hidup Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kami kagum, kami hormat, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bawa hati kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang lain yang layak disembah, yang layak ditinggikan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk waktu kami beribadah, untuk firman-Mu Tuhan, yang hari ini mengingatkan, menguatkan, menegur, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyembahan, untuk ibadah hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah firman Tuhan jadi rema yang baru bagi kami. Firman Tuhan menjadi berkat yang baru, kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh berjalan memasuki minggu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus oleh anugerah pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Tuhan kami tidak pernah kekurangan segala yang baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oleh karenanya Tuhan, pada pagi ini Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersyukur kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik, persembahan syukur kami yang terbaik, hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan yang lebih dulu telah mengasihi kami, jauh sebelum kami mengenal Engkau. Tuhan sudah beri tubuh darahnya bagi kami. Tuhan mengingat kami ketika Engkau ada di atas kayu salib. Ada nama kami di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Maka Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah persembahan syukur kami boleh menjadi pelebaran pekerjaan kuasa Tuhan di muka bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami imani bahwa Tuhan membalaskan lipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus bagi kehidupan setiap rumah tangga, keluarga, karir, pekerjaan, toko dagangan, usaha kami. Diberkati Tuhan Yesus. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ajar kami setia, ajar kami tekun ya Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh lebih lagi di dalam Tuhan di zaman akhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bawa yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus.